Nah, selanjutnya tuh fase ketiga yaitu mengatur behavior, karakter, dan platform pada gerakan dan kamera dan perilaku pada platform ini, teman-teman. Jadi untuk langkah fase ketiga mungkin bagian behavior atau perilaku komponen di platformnya masih belum ya, belum saya tambahkan. Oke, kita atur dulu untuk penambahannya itu di sini. Untuk teman-teman ini saya pakai yang Dev ya. Bagi teman-teman yang Android mungkin bisa mengikuti bagian websitenya dibuka. Nah, untuk teman-teman mohon maaf untuk yang putih ini salah ya teman-teman. Ini yang background-nya itu 28. Nah, seperti itu. Jangan lupa di set. Soalnya set-nya manual. Nah, untuk fase berikutnya itu kan menentukan perilaku ya. Di bagian sini untuk perilakunya breed 1 sampai stone 2 itu dengan keadaan normal, platform normal ya teman-teman. Nah, normal dan tentang ini ya teman-teman, tentang scan di grab ya. Habis itu apply, ini juga sama. Oke, stone 2 1 sama 2. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini sebagai nanti karakter musuh maupun koin itu bisa berada di objek yang dipinjak. Seperti itu. Untuk breaknya jangan lupa di bagian platform break itu ada tersendiri menggunakan platform normal, tetapi yang break ini maaf, yang break ini bukan normal ya, tapi jump through, dan ininya dicantangi teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini bukan normal yang break, tapi jump through. Untuk moving ya for ini jump through sama kayak di break. Nah, tetapi ada ketambahan lagi di movingnya ya, ketambahan yaitu di tendanya zoom. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk bagian animasi yang ke kiri ke kanan bisa berurutan. Nah, ini dengan parameter dengan width-nya sesuai dengan rekomendasi yaitu 128 ya. 28 naik turunnya tidak. Nah, untuk nilai horizontal harusnya ini ya teman-teman, ini 4 ya. Terus yang edge duration vertical itu 1, dan metode async-nya itu menggunakan async in out style.
kayak gitu. Hmm, udah. Dan posisi inisialnya itu top left corner ya, sesuai dengan dokumentasi. Kalau sudah, kita coba mulai. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi bikin moving terus tujuannya seperti ini secara otomatis untuk perilaku performance. Mungkin teman-teman bisa atur sendiri ya untuk keadaannya. Kalau ini kan tadi ini ya, in out saja. Kalau in expo itu berbeda. Dimana yang expo itu masih ada jedanya di sini, langsung gerak lurus secara berurutan gitu. Nah, untuk teman-teman bisa berkreasi ya teman-teman. Tergantung perilakunya platform masing-masing. Kalau untuk game kebanyakan pakai Yasin in out line atau Yasin fit in quit. Ya, biasanya Yasin in quit itu ya sama kayak tadi, tapi ini ada jedanya tuh di bagian tengahnya seperti itu. Bagian keduanya, nah, ini agak dipercepat kayak gitu. Nah, ini tergantung teman-teman kena keadaan atau juga dimensinya juga bisa dihindarin juga. Untuk kasus ini mungkin saya menggunakan mesin outline aja. Nah, kelihatan bergeraknya itu sangat lambat agar sesuai dengan spesifik penggunaan platform moving ini. Untuk fase ketiga itu ada di bagian layar animation di mana ada dead, idle, dan run. Nah, untuk dead-nya kan jangan ditaruh di atas ya, tapi di bawahnya itu. Untuk caranya itu diklik, tahan, lalu ditaruh ke bawah. Jadi idle, dead, dan run kayak gitu. Dan durasinya itu 0,15 sebenarnya. Nah, apa yang di looping? Yang di looping itu animasi idenya, ide ketika uh, animasi yang berhenti bergerak, keadaan tidak melakukan aksi gerakan ke kiri ke kanan atau lompat atau mati dan lari kayak gitu sesuai dengan isi dokumentasi yang di bagian fase ketiga. Lalu fase ketiga itu ada namanya area conclusion, edit conclusion marks. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan mark sendiri di keadaan animasinya kayak gitu. Untuk keadaan ini standar ya teman-teman dengan 22,5. Untuk X-nya X bagian ke kanan, untuk dua bagian ke kiri atas kayak gitu. Nah, untuk keadaan yang sama dengan animasinya ini dicentang teman-teman. Ya dinyalakan, maaf bukan channel, dinyalakan aja biar animasinya untuk idenya itu sama kayak gitu. Semua keadaan sama teman-teman. Ini soalnya dibuat untuk mengaktifkan opsi collision mask-nya untuk area kotak
tes untuk badannya kenatnya ya. Dan nanti teman-teman kan yang bagian desain uh, buat karakter sendiri yang bagian papanya untuk dibuatkan sendiri. Oh, maaf, kena pro mas kayak gini. Lalu di tempat perilaku di bagian behavior tambahkan bagian ini itu bagian platform karakter. Di teman-teman yang bingung nanti diketik aja ya platform karakter nanti untuk objek kayak gini. Nah, ini sesuaikan dengan dokumentasinya teman-teman, dengan akurasinya, dengan deklarasi, gravity, kecepatan maksimal, jump speed kayak gitu. Ini terserah teman-teman. Untuk saya mengikuti pola dari dokumentasinya. Kenapa kok jump speed-nya nggak cepat? Dikarenakan sesuai dengan animasi game saat ini ya teman-teman. Untuk RAM-nya game kebanyakan di 30 fps. Jadi nanti kelihatan smooth. Kalau buat 120 fps atau 60 fps itu terlalu cepat untuk game sekelas platform atau sekelas dua dimensi. Nah, itu. Lalu max filling speed itu bisa 400. Lalu jam stand time-nya itu 115. Untuk level climbing speed 400. Nah, ini untuk upgrade-nya. Nah, bisa dijelaskan upgrade-nya untuk grab bisa dulu. Lalu grab-nya tinggal malah ini di animasi 10 ini akar. Oh, ini akar akurasi. Ini 100, 400, 500, 200, 100, lalu pasang sesuai dokumentasi itu. Untuk langkah selanjutnya itu pada bagian behavior itu bagian karakter animator ya teman. Nah, karakter animator ini sesuai dengan kondisinya teman-teman. Untuk di bagian plan, kalau plan itu naik, kalau itu jatuh, itu tidak diam atau tidak melakukan aksi, dan itu loncat, run itu berlari. Nah, ini kan tadi kan sesuai dengan properties animasinya teman-teman. Jangan lupa nama depan itu huruf besar biar sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, di sini kan nggak ada keadaan animasi sangat pelan ya. Jadi ini tidak usah ya, nggak apa-apa. Cuma ini ditambahkan aja untuk nama animasinya. Kayak gitu. Untuk langkah selanjutnya itu di bagian kamera, posisi kamera.
ada bagian smooth ya, smooth perform kamera. Dimana kamera itu di bagian upload speed in WAV itu 0,95, itu dokumentasi ini sama, tidak ada perubahan, ini juga sama juga, posisinya juga sama. Nah, teman-teman bisa fokus saja kondisinya. Nah, kita lihat dulu, ini ada perubahan. Maaf, masih belum saya tracking ya. Nah, nanti angka satunya itu di bagian game scan-nya ya. Ini langsung ditarik ke sini ya teman-teman. Biar bisa menentukan aksi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kondisi playernya itu di posisi 480. Nah, ini terserah teman-teman ya. Bisa mengikuti saya apa bisa teman-teman atur sendiri untuk hit sama hitnya itu 32 default. Nah, kita coba. Nah, kayak gini kan kondisinya. Nah, tapi kan ada ketambahan animasi ya. Nah, dan itu spasi. Jadi sesuai dengan gerakan tersebut. Nah, kenapa kok ada platform kamera smooth? Itu mengikuti playernya, teman-teman. Jadi, kamera pun ada, kamera itu akan mengikuti objeknya di bagian player. Mungkin teman-teman masih bingung. Saya tambahkan lagi. Saya coba hapus. Ini kan tambahkan. Dihapus dulu yang bagian ini. Delete. Nah, kenapa teman-teman ini cuma tambahkan. Nah, coba kita bagi. Nah, kamera itu bakal kita mengikuti layarnya kayak gitu. Nah, tapi kan kita bisa ngatur itu mengklik dimana itu bisa dilakukan. Nah, sesuai dengan kondisi keadaan player yang kita dimiliki. Nah, nanti teman-teman bisa ngatur sendiri ya. Ada animasi, ada perilaku dengan platformnya kayak gitu. Untuk saat ini mungkin saya tambahkan sesuai dengan keadaan di bagian kamera. Saat itu nantinya mengikuti kamera. Oke. Jangan lupa di save teman-teman. Dan juga nanti yang bagian ini mungkin mengikuti saya teman-teman. Soalnya ini sangat penting dikarenakan nanti ada bagian intro scan. Dimana intro scan itu digunakan untuk pertama kali munculnya game. Kan di suatu game kan ada intro. Dimana intro itu yang bisa bagian mulai gamenya, mungkin bisa melakukan peraturan speed maupun peraturan lain-lainnya kayak gitu. Mungkin untuk fase ketiga videonya sudah selesai, mungkin bisa saya lanjutkan ke fase 4 untuk video selanjutnya.